Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati guru kita bersama, Abuya Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi, sebagai penggagas dan pimpinan majelis pengkajian Tauhid Tasawuf Asia Tenggara, juga penggagas majelis Zikir Ratib Sribe yang sudah berkembang kemana-mana hingga sampai ke negeri yang mulia ini. Juga kita muliakan, kita hormati, kita banggakan Bapak Bupati Gayo Luwes yang punya cita-cita yang amat mulia. Mudah-mudahan Islam yang sesungguhnya hidup dan berkembang dengan baik di negeri 1000 hafid ini. Bapak Wakil Bupati yang kita muliakan, Bapak Kapolres atau yang mewakili Bapak Dandim, dan Ketua MPU, dan seluruh para guru-guru, para alim ulama yang ada khususnya di Kabupaten yang mulia ini, seluruh tokoh pemerintahan, tokoh-tokoh masyarakat, dan para rombongan Abuya, umi-umi, keluarga, Abun Daifi, Abi Sahal, Wali Nanggro Jakarta, Bapak Khairunas, dan seluruh para wali Nanggro, majelis Tauhid Tasawuf, khususnya yang hadir bersama Abuya pada hari yang berbahagia ini, dan kepada seluruh para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang telah berhadir di lapangan Pancasila ini dalam acara mengikuti pengkajian Tauhid Tasawuf dan Zikir yang nantinya sama-sama kita ikuti, kita dengar disampaikan oleh guru kita yang mulia. Alhamdulillah, saya pada hari ini tanpa saya sangka-sangka sebelumnya, saya juga diberi kesempatan untuk berceramah, khususnya berkaitan dengan Maulid Nabi. Padahal Bapak Bupati dan para jamaah sekalian, saya datang kemari hanya untuk mendengar, bukan untuk berbicara. Saya datang malah bukan hanya ke Gayo Luwes, saya dan teman-teman mengikuti juga Abuya baru-baru ini ke Gorontalo, mengikuti muzakarah pengkaderan, bahkan ke tempat-tempat yang lain. Saya tinggalkan pesantren, saya tinggalkan keluarga, saya tinggalkan apapun untuk mengikuti
pengkajian atau ilmu-ilmu yang diberikan oleh Abuya mengenai tauhid sufi yang jarang sekali, bahkan mungkin tidak disampaikan lagi oleh guru-guru yang lain. Ajaran yang amat penting, karena itu mahal sekali, penting sekali apa yang dibawa oleh Abuya. Karena itu kami, saya dan teman-teman, kemanapun Abuya datang, tetap berupaya sebisa mungkin untuk bisa mengikuti, termasuk ke Gayolus ini. Karena ilmu tauhid tasawuf ini, kata para ulama sufi, dia itu didapati dan diperoleh bukan dengan jalan membaca, bukan dengan jalan membuka-buka kitab. Artinya dengan kita buka kitab tasawuf lalu kita jadi orang tasawuf, tidak. Dengan membaca kitab-kitab sufi apakah kita jadi sufi? Tidak. Ilmu ini didapati hanya dengan berkhidmat dan mengikuti ahlinya, berbakti, mengikuti semua perintah, mengikuti semua arahan-arahan ahlinya. Jadi karena itu para ulama sufi mengajarkan bahwa carilah kamu guru rohani, carilah mursyid. Jika kamu sudah menemukan orangnya, maka satukanlah iradahmu dengan iradahnya, satukanlah kemauanmu dengan kemauannya. Artinya kamu jangan berkemauan, melainkan dengan kemauannya. Jika kamu melakukan itu, insya Allah kamu akan sampai kepada maksud. Makanya Bapak Ibu sekalian, saya datang ke Gayolus, rupanya lebih daripada yang saya maksud. Saya dipersilakan oleh panitia, oleh Wali Nanggro Gayolus untuk menyampaikan juga sedikit ceramah. Mudah-mudahan ya bermanfaat apa yang saya sampaikan ini. Tapi yang paling penting nanti ya, kita ikuti dengan baik, dengan penuh kesabaran apa yang disampaikan oleh guru kita Abuya Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tadi kita sudah mendengar cita-cita orang tua kita, pimpinan kita, Bapak Bupati, kepada negeri ini, supaya cahaya Islam yang sesungguhnya hidup di negeri ini. Amin, Ibu. Mudah-mudahan itu tercapai. Dan insya Allah itu bisa. Kemarin Abuya menyampaikan nasihat di Aceh Tengah dengan membaca beberapa ayat yang lebih kurang pemahamannya, jika kamu menjadikan Nabi itu sebagai panutan, Nabi itu sebagai ikutan, insya Allah tentara-tentara Allah itu akan membantu. Jadi itu tidak mustahil, mudah, bukan hanya di Gayolus, di seluruh bumi ini bisa. Dan dulu pernah terbukti Islam menjadi agama yang sangat dihormati, yang sangat disegani oleh siapapun. Kelemahan kita sekarang ini Bapak Ibu,
Nabi Muhammad itu hanya dijadikan kebanggaan saja, itu kelemahan. Dulu ada sebuah kisah, bertanya masyarakat atau murid kepada seorang ulama sufi bernama Ibrahim bin Adham. Wahai guru kami, kata masyarakat atau murid beliau, ada ayat itu dalam Al-Quran bunyinya begini: berdoalah kepadaku, maka aku akan menerima doamu. Firman Allah begitu. Artinya Allah menjamin akan menerima doa bagi orang-orang yang memohon kepadanya. Kami, kata orang yang bertanya kepada sufi besar itu, selalu berdoa kepada Allah, tapi Allah nggak pernah terima doa kami. Kenapa wahai guru? Ada beberapa penyebab sehingga doa kalian itu tidak diijabah. Salah satunya adalah kalian sangat bangga kepada Nabi Muhammad, mengagung-agungkannya, merayakan maulid untuknya, tetapi kalian tidak mau mengikuti jalan yang dibawa oleh Nabi itu, tidak mau mengikuti sunnahnya, tidak mengikuti tarikat dan syariatnya, tidak mau mengikuti hakikat yang dibawa olehnya. Itu salah satu penyebab doa kalian tidak diijabah oleh Allah. Nabi Muhammad hanya dibanggakan saja, bukan dijadikan panutan, bukan dijadikan ikutan. Mudah-mudahan dengan kehadiran Majelis Tauhid Tasawuf pada hari ini, Bapak Ibu, ya, dengan semangat Bapak Bupati dan para pemimpin kita di sini, mudah-mudahan cahaya Nabi di sini akan hidup. Amin. Ya, Gayo Luwus ini akan benar-benar menjadi negeri yang penuh dengan rahmat. Caranya itu tadi, bukan hanya diikuti, bukan hanya dibanggakan, disebut-sebut nama Nabi, tapi diikuti ajaran yang dibawa olehnya. Karena itu dalam Al-Quran ada ayat, wallazina amanu bihi, orang-orang yang beriman dengan Nabi, wa'azzaruhu, dan mengagungkan Nabi. Beriman dan mengagungkan. Wa nasaruhu, dan menolong Nabi, menolong agama yang dibawa oleh Nabi. Yang keempat, wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu, dan mengikuti nur, jalan yang dibawa, yang diturunkan bersama Nabi itu. Jadi empat, ibu-ibu, dalam ayat itu: beriman, wa'azzaruhu, mengagungkan, wa nasaruhu, menolong agamanya, wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu, dan mengikuti jalannya. Jadi bukan beriman saja yang nomor 2, 3 enggak ada. 4 itu berkumpul, baru kita menjadi umat Nabi yang sesungguhnya. Dan jika itu dimiliki oleh penduduk Gayo Luwus ini, insya Allah dalam waktu dekat Gayo Luwus ini akan menjadi negeri Islam yang menjadi contoh bagi negeri yang lain. Jadi 4, beriman, mengagung, menolong lagi, membela agama ini, dan mengikuti jalan yang dibawa oleh Nabi. Karena itu dulu, Bu, waktu
tsunami, apa itu masa Nabi apa ibu-ibu yang banjir besar? Nabi Nuh. Itu putra Nabi Nuh, salah satu umat beliau yang bandel, yang tidak mau mengikuti Nabi Nuh, tidak mau naik ke kapal Nabi Nuh. Nabi Nuh mengungkapkan itu kepada Allah, dihikayahkan oleh Allah itu di dalam Al-Quran. Berkata Nuh, ya Tuhanku, inna ibni min ahli, anakku adalah keluargaku ya Allah, putraku itu adalah keluargaku ya Allah. Dijawab oleh Allah, ya Nuh, innahu laisa min ahlika, dia bukan keluargamu. Padahal itu putra kandung Nabi Nuh, anak Nabi Nuh. Tapi dijawab oleh Allah, innahu laisa min ahlika, dia bukan keluargamu. Karena putra kamu itu, karena dia itu tidak mau mengikuti jalannya. Jadi rupanya agama ini bukan soal darah, Pak. Ikut atau tidak, itu masalahnya. Walau putra kandung seperti putra Nabi Nuh, ternyata Allah mengatakan padahal itu anak kandung, innahu laisa min ahlika. Salman Farisi itu bukan keluarga Nabi secara nasab, secara darah, nggak ada hubungan dengan Nabi. Bahkan dia bukan orang Mekah sekalipun, sehingga namanya ada Farisi, Parsia. Nggak ada hubungan apa-apa keluarga dengan Nabi, bukan keponakan, bukan pakciknya. Tetapi Nabi mengatakan dalam hadis, Salman Farisi min ahlil bait, Salman Farisi adalah keluarga kami. Salman yang bukan keluarga diakui oleh Nabi sebagai keluarga, putra Nabi Nuh, putra kandung yang merupakan keluarga, tapi itu bukan keluarga. Kenapa? Al-Farisi mau dia beriman kepada Nabi, mengagungkan Nabi, menolong Nabi, dan mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi. Makanya itulah Bapak Ibu gambaran jika ingin menjadi umat Nabi yang sesungguhnya. Mudah-mudahan itu ada nanti semua di Gayo Luwes ini. Amin ya rabbal alamin. Lalu dalam hal apa kita mengikuti Nabi? Bapak-bapak, ibu-ibu, dalam sebuah ayat saya baca juga dalam makalah Abuya. Ini makalah tadi kita sudah baca, sudah dengar disyarahkan oleh guru kita, Ketua MPU. Ini satu, ibu-ibu, ya. Satu dari ribuan makalah yang sudah ada. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, mintalah kepada Wali Nanggro, ini baru ada satu lembar hari ini. Masih ada ribuan yang lain. Kaji, baca itu yang ditulis oleh Abuya. Saya pribadi bisa memahami sedikit-sedikit ya kitab-kitab tasawuf itu melalui memahami makalah Abuya ini. Kita hikam pamannya atau apa yang disebut itu hakikat dan sebagainya, itu saya pahami melalui tulisan-tulisan Abuya. Nah, salah satu makalah judulnya Maulid Nabi, saya masih ingat. Ada ayat bunyinya begini, laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'asa
alaihim rasulan yaslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu fi dhalalim mubin. Begitu lebih kurang. Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutuskan kepada mereka seorang rasul yang membaca rasul itu ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi dari inilah lahirnya ilmu tauhid, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, sebagaimana yang sudah ditulis disusun oleh para mutakallimin, oleh ulama-ulama kita tentang ajaran akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu ajaran Nabi. Wa yuzakkihim, rasul itu juga membersihkan mereka dari syirik-syirik yang ada di dalam batin mereka, baik dari syirik jali atau dari syirik batin. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Di sini maksudnya adalah Allah menurunkan aturan-aturan, hikmah-hikmah kebijaksanaan sebagai pegangan. Maka muncul para ulama, menulislah kitab-kitab fikih, hukum-hukum syariat. Sungguh mereka sebelum itu berada di dalam kesesatan yang nyata. Ini ajaran Nabi yang disebut oleh Al-Quran itu, ini mulai diabaikan oleh umat Islam, hingga umat Islam seperti tadi hanya membangga-banggakan saja Nabi. Fikihnya diabaikan, akidahnya diabaikan. Lebih-lebih lagi itu ayat wa yuzakkihim. Nabi juga ditugaskan oleh Allah membersihkan syirik tidak dari umat Islam itu, terutama syirik batin yang bersarang di dalam hati umat. Sekarang Pak, Ibu-ibu, walau kita beriman kepada Allah, tapi banyak sekali masih kita ini syirik di dalam batin. Tapi kita mukmin. Artinya iman yang ada pada kebanyakan kita sekarang ini adalah iman yang cacat. Iman apa Ibu-ibu? Naqis, bukan iman yang kamil. Kita mukmin, kita percaya Allah, kita hafal semua sifat yang wajib dan yang mustahil padanya. Kenapa naqis? Kenapa cacat? Karena kita takut kepada selain Allah melebihi daripada kita takut kepada Allah. Itu di Banda Aceh, Ibu-ibu, di tempat saya. Di sini ada Ibu-ibu. Takut kepada atasannya umpama itu melebihi daripada takut kepada pencipta alam ini. Ada di Gayo Luwes, Ibu-ibu? Oh enggak, hidup Islam seperti cita-cita Bapak Bupati. Kalau begitu, tapi insya Allah di sini tidak ada. Artinya begini, Allah diakui maha hebat, tapi ditakuti kepada selain Allah. Ya khafu ghairahu, takut kepada selain Allah melebihi takut kepada Allah. Bahkan kepada Allah tidak takut sama sekali, hanya diakui saja Allah itu ada dan dia maha hebat. Diakui saja. Juga diakui Allah maha sempurna, tapi tidak dicintai. Dan mencintai selain Allah melebihi daripada mencintai Allah.
jabatannya, anaknya, istrinya, hartanya, usahanya lebih dicintai daripada dicintai Allah. Rezeki lebih dicintai daripada dicintai zat Allah, Tuhan, zat yang maha memberi rezeki. Sempurna iman, cacat enggak iman ibu-ibu? Cacat iman. Bersaranglah syirik batin, syirik khafi di dalam batin kita, maka iman kita berada di dalam bahaya. Kenapa ibu-ibu? Setelah kita akui Allah maha hebat, Allah maha sempurna, tapi kita tidak takut padanya, kita tidak mencintainya, dan tidak bertawakal dan bergantung padanya, karena Allah terhijab dengan alam semesta, karena Allah terhijab dengan diri kita sendiri. Kita menyangka pada selain Allah ada kekuatan dan ada daya upaya. Itulah yang ingin dihilangkan oleh majelis tauhid tasawuf, dan itu tidak bisa hilang penyakit batin itu melainkan dengan tauhid hakiki, bukan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah Ahlussunnah itu hanya untuk mensahkan iman, tapi untuk menyempurnakan iman harus dengan tauhid hakikat. Itu yang sedang dikembangkan oleh majelis pengkajian tauhid tasawuf ini. Kebesaran Allah, kehebatan Allah, sifat dan perbuatannya bukan hanya ada di dalam ilmu dan kepercayaan kita, bukan hanya ada di dalam pemahaman kita, tetapi terpantul di dalam batin kita, sehingga Allah bukan hanya diakui hebat, tapi juga ditakuti, bukan hanya diakui maha sempurna, tapi juga dicintai. Hingga inilah kita, dengan inilah kita memperoleh iman yang kamil. Itulah yang kita selalu minta di dalam bulan Ramadan. Biasanya Allahumma ja'alna bil imani kamilin, berikan ya Allah kepada kami iman yang sempurna. Insya Allah bila itu terjadi, ya, bukan hanya di Gayolus, di seluruh Aceh, Islam akan bangkit kembali seperti dulu, karena kekuatan Islam, kehebatan Islam ada pada ajaran kesufian, dan itu hanya ada dan sedang didakwahkan oleh majelis pengkajian tauhid tasawuf di bawah bimbingan murabi kita Abuya Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi. Karena itu kepada seluruh masyarakat yang ada di sini, bergabunglah dengan Wali Nanggro, dengan MPTT, berjuang bersama-sama, hidupkan Ratib Srebe di mana-mana, ajak kawan-kawan. Insya Allah majelis tauhid tasawuf akan berkembang di Gayolus ini. Tentunya Islam juga akan kuat sebagaimana dicita-citakan oleh Bapak Bupati kita. Jadi 1000 hafid itu bukan hanya cita-cita, ya, tapi akan menjadi kenyataan insya Allah. Itu saja mungkin ceramah singkat ibu-ibu, bapak-bapak, penuh dengan kekurangan. Nanti sama-sama kita ikuti penjelasan yang lebih dalam, yang lebih memuaskan disampaikan oleh guru kita Abuya Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.